Private Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkanlah, nama saya Serly Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya mengajar di SD Negeri Sangrahan 2 Grogol, Sukoharjo. Hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat yang terbaik untuk peserta didik selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Luar biasa. Silakan saya buat semuanya. Dan mulai seperti biasanya, mestinya kita berdoa dulu. Nah, ketuanya Mas Khairu, tolong dipimpin doa teman-temannya. Duduk siaga, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini siapa ya yang hari ini tidak masuk? Siapa? Ada. Jadi tolong minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup biar tetap semangat, tetap sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita mulai seperti biasanya biar tambah semangat, kita nyanyi dulu bareng-bareng. Kan lagu Garuda Pancasila. Bareng-bareng ya. Semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Terima kasih. Sekarang setelah kita bakar semangat kita, kenapa kita nyanyi lagu perjuangan kita? Biar kita tahu bahwa kita memiliki suatu negara, kita memiliki suatu dasar, biar kita selalu mencintai apa? Tanah air kita, Indonesia. Apalagi sebentar lagi kita memperingati hari apa? Ya, hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Makanya anak-anak sebagai generasi bangsa harus apa? Giat belajar. Mantap, biar tambah semangat. Coba satu dari anak-anak mimpin teman-teman untuk tepuk semangat dulu. Eliska, coba. Bareng ya, kita tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita mulai ya. Nah, ada yang naik sepeda. Nah, ada yang diantar. Banyak ya. Nah, sekarang buku tanya, dari rumah kalian ke sekolah jauh tidak? Tidak. Akan waktu lama tidak? Tidak ya. Nah, kenapa Bu Guru tanya begini? Karena nanti juga bagaimana kita akan mempelajari tentang pengukuran apa? Jarak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembentukan benda, bahwa benda itu ada yang ada di sekitar kita, itu ada yang dari alam, ada yang dari apa? Buah. Kalau yang dari alam maksudnya adalah suatu benda yang tidak dibuat oleh siapa?
manusia, tapi sudah ada dari alam. Contohnya apa? Ada yang tahu? Air. Ada lagi? Udara. Udara itu termasuk contoh-contoh dari alam. Terus hari ini nanti kita akan mempelajari tema 3. Subtema 2. Jadi kita akan mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita. Ada benda apa saja? Juga kita akan mempelajari tentang nih macam-macam wujud benda. Anak-anak harus belajar ini, tujuannya adalah dengan mengamati video. Nanti Bu Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Dengan pengamatan itu nanti anak-anak diharapkan dapat mendapatkan informasi tuh mengenai wujud benda dengan tepat. Jadi wujud benda itu apa saja toh? Itu diserap dulu informasinya ya, diamati dulu, diserap dulu. Kemudian setelah itu setelah video selesai, nanti anak-anak juga akan Bu Guru minta untuk mengamati benda-benda di sekitar sini aja. Di ruangan kelas ini kan banyak benda ya, termasuk yang ada di depan anak-anak, di sekitar, di sekeliling itu ada banyak sekali bendanya. Itu nanti kira-kira dari informasi sebelumnya, dari video yang sudah ditayangkan, sama apa yang sudah anak-anak amati di sekitar itu nanti bisa nggak merangkaikan, oh kira-kira, oh benda ini masuknya termasuk benda apa gitu, nanti dituliskan dalam lembar LKPD. Ketiga, nanti anak-anak juga bersama-sama sama Bu Guru untuk berdiskusi. Diskusinya tentang apa? Nah, ini nanti tentang merangkaikan informasi tadi. Jadi setelah melihat video, setelah mengamati informasi-informasi yang sudah ada, apa yang sudah anak-anak dapatkan dari hal-hal yang di sekitar itu nanti, itu didiskusikan dengan teman sekelompoknya untuk apa? Nah, itu tadi apa toh tentang konsep perubahan wujud benda dalam bentuk kalimat efektif. Karena ini materi bahasa Indonesia, jadi nanti anak-anak membuat, oh kalau misalnya suatu benda ini perubahan wujudnya seperti apa, tapi dengan kalimat yang baik ya. Jadi ikan ya. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan mengamati PPT. Jadi nanti anak-anak menganalisis hubungan satuan meter, satuan kilometer dengan tepat. Jadi nanti ada tayangan denah, ada jaraknya. Nanti anak-anak mengamati, kemudian menganalisis hubungannya. Jadi mengkonversi, merubah satuan dari yang kilo ke meter itu bahkan kita pelajari. Setelah nanti ada beberapa contoh kita pelajari bersama-sama, nanti juga ada lembar LKPD yang harus anak-anak kerjakan dan dikerjakan secara berdiskusi kelompok. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, jadi kita akan melewati itu semua. Ini Bu Guru tayangkan ada suatu aktivitas. Di sini ada sebuah gambar. Apa yang ada di benak anak-anak tentang gambar ini? Coba Mas Yuda, kira-kira orang sedang bermain. Ada apa saja di situ? Mungkin Mbak Akila, ada apa saja di situ? Ya, Mas Samuel. Apa itu? Ya, ada pasirnya. Itu tadi ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya kan, bahwa benda itu ada yang dari alam, termasuk benda dari mana itu tadi berarti? Dari alam ya, bahwa ada air, ada pasir. Nah, sekarang selain air, pasir, kemudian ada apa lagi Mbak Felis? Kemudian bola, ada apa lagi? Daun. Ya, dari macam-macam benda itu kira-kira apakah anak-anak tahu kegunaan dari benda-benda itu, kenapa ada di situ, dan itu untuk apa? Apakah ada yang tahu? Akan kita pelajari bagaimana seandainya kita tahu nama benda itu, tapi kita tidak mengetahui apa manfaat benda itu, atau berbeda jika anak-anak tahu betul benda itu benda apa dan manfaatnya untuk apa. Contoh yang paling sederhana, air. Anak-anak pasti tahu air itu benda apa? Air. Untuk apa? Mandi, untuk minum. Nah, dari situ sudah paham anak-anak. Nah, ada air bisa dipakai untuk minum, untuk mandi, dengan mestinya tidak langsung diambil begitu saja kan. Ada upaya untuk biar bisa buat mandi, biar bisa untuk minum, itu kan ada prosesnya juga. Nah, karena kita tahu, jadi kita bisa memanfaatkannya. Ini tolong dikeluarkan, buka di halaman 34 itu benda. Ada berbagai benda di sekitar.
Berdasarkan wujudnya, Mm-mm. benda dibedakan menjadi 3. Mm-mm. Ada benda padat, benda cair, Mm-mm. dan benda gas. Saat dilihat 34. ada benda yang bentuknya tetap. Ada juga benda yang bentuknya berubah menjadi sifat. Terima kasih Mas Huda. Nah, sekarang dari sini kita sudah punya sedikit gambaran ya, apa yang akan kita pelajari berikutnya. Tapi sebelumnya biar lebih paham lagi, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak menyimak ya video ini nanti. Di sini nanti akan ada beberapa informasi yang akan membantu anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Ini tadi adalah materi mengenai wujud benda. Dari apa yang sudah anak-anak amati tadi, anak-anak dapat lebih memahami lagi ya mengenai wujud benda. Jadi ini tadi ada informasi yang pertama, apa yang kalian tangkap wujud benda, berarti tadi ada berapa tadi? Apa saja? Tahu wujud benda itu ada cair, padat, dan gas. Dan sifat seperti tadi sebenarnya bisa kita buktikan. Ini ada yang Bu Guru bawa ini apa? Benda apa? Penggaris ya. Ini termasuk benda apa? Padat. Kenapa disebut benda padat? Karena apakah sudah memenuhi sifat-sifatnya? Misalnya, tadi kan salah satu sifat benda padat apa? Sentuh dan dipindahkan, dia tidak berubah bentuk. Ini dipegang Bu Guru pertama, bentuknya seperti ini ya. Meski panjang. Sekarang tak pindahkan, dipegang Mas Airo. Apakah dia berubah bentuknya? Tidak. Berarti ini merupakan padat. Selain itu apa? Dia juga memiliki berat, memiliki volume ya. Volumenya juga tetap. Selain bentuknya, volumenya juga tetap. Jadi, nah ini untuk yang benda padat. Nah sekarang ini adalah awalnya benda padat. Kita kan nggak tahu. Coba ditiup Mas. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini plastik ini tadi kan benda padat, tapi yang di dalam plastik ini benda apa? Gas. Terlihat tidak? Kelihatan nggak ada bendanya di dalam plastik? Tidak, tapi dia ada bendanya. Dia apa? Menekan ke segala arah. Kenapa maksudnya menekan segala arah? Lah ini tadi awalnya apa? Bentuknya kempes kan? Tuh, nggak ada bentuknya. Kempes setelah ditiup sama Mas Huda jadi melembung. Dia menekan ke segala arah dan dia memiliki volume. Itu salah satu benda gas. Selain itu, benda gas itu juga menyebar ke segala penjuru kan? Nih, seperti di ruangan ini. Ini kan diisi gas semua. Makanya anak-anak bisa bernafas dengan lega. Coba tarik nafas bareng-bareng. Keluarkan. Semua dapat udaranya? Dapat, karena ini menyebar di semua penjuru, ini ada gasnya. Minuman, sengaja Bu Guru bawa minuman ke kelas. Ini kan salah satu sifat benda cair, salah satunya juga dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya ini Bu Guru tuang dari lebih tinggi daripada gelasnya. Dia mengalir. Ini yang dimaksud dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Di awal ini bentuknya adalah botol. Setelah Bu Guru pindahkan ke gelas, bagaimana bentuknya? Jadi gelas. Ini adalah juga salah satu sifat dari benda cair. Apakah dari anak-anak ada yang masih bingung untuk membedakan mana yang benda cair, benda padat, dan mana yang benda gas? Sudah paham ya? Kita bentuk kelompok seperti ini saja ya, sudah seperti biasa saja. Kita anggap untuk yang sebelah kirinya Bu Guru ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti di setiap kelompok ini nanti akan Ibu beri tugas, nanti anak-anak selesaikan secara berkelompok. Jadi penilaiannya bukan hanya nilai dari apa yang kalian jawab, tapi nanti juga nilainya kerjasama kalian, bagaimana kekompakan
anak-anak. Ada lembar LKPD, masing-masing kelompok dapat. Silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Sebelumnya diberi dulu nama anggota kelompoknya. Namanya ada siapa saja di sini. Di sini boleh. Ini tanggalnya, ini namanya, anggotanya. Nah, di lembar LKPD ini kalian sudah menerima LKPD lengkap ya, sama yang buat nanti, yang satunya untuk matematika nanti. Nah, bersama kelompok dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Itu apa yang bendanya itu apa saja? Tolong bisa dimasukkan ke LKPD yang sudah Ibu sediakan ya. Untuk mengerjakan ini, anak-anak bisa mengamati sekeliling tadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD itu. Benda-benda yang sudah anak-anak temukan itu nanti bisa untuk mengerjakan lembar LKPD berikutnya. Oke, yang benda cair dulu boleh. Benda apa saja yang ada di kelas boleh di sekitar sekolah. Wah, apa dong? Es batu itu padat. Kalau dia sudah mencair, dia akan berubah menjadi air. Jadi itu ada perubahan wujud di situ. Habis ini nanti ini dijelaskan lagi dulu sama guru. Bagaimana tadi itu namanya sifat. Buat itu nanti fungsinya, Mas. Jadi kalau yang sifat itu yang tadi, contohnya kan contohkan Bu Guru tadi waktu penggaris, Bu Guru pegang bentuknya penggaris, terus tak kasihkan ke Mas Airo, bentuknya juga tetap penggaris. Nah, itu salah satu sifat macam seperti itu. Yang ditanyakan sifatnya kan, kalau punya volumenya bagaimana, terus bentuknya seperti apa, bentuk itu yang tadi dipindahkan, apakah dia berubah apa dari atas ke apa coba, mengalir, mengikuti wadahnya. Oh, gitu dah. Ada kesulitan? Baik, sudah. Apa yang ada di dalam balon apa? Gasnya apa namanya? Udara. Bisa kamu sebutkan udara di situ? Balonnya itu benda padat loh ya. Sama-sama temennya ya. Boleh bantu. Kamu boleh sambil baca ini bisa ya, jadi kamu juga lebih paham materinya, bisa ya. Teman-temannya diajak juga ya biar ikut aktif. Apa yang sudah anak-anak kerjakan dan apa yang materi yang sudah tadi Ibu sampaikan di awal tadi, ada video juga, kita sudah beberapa kali ada mencoba sesuatu. Nah sekarang ini macam-macam wujud benda. Apabila anak-anak melihat tampilan di sini sudah pasti tadi padat, tetap baik volume dan bentuknya. Ada air, sirup, itu adalah contoh-contoh benda cair. Bisa keluar dari bangku, sejenak gerak badan, tirukan dari gerakan yang ada di sini. Sekarang ya. Ciki bum bam, ciki bum, ciki bam bam, ciki bum, bam bum, bam bum, ciki bam bam bum, bum, ciki bam bam bum. Lambai-lambai, dilambai-lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, diputar-putar, bingung digoyang-goyang, goyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di layar ini motor ya, itu nama bendanya adalah motor. Nah, pada saat kita berbicara motor, dalam satu rangkaian motor itu ternyata terdapat macam-macam benda atau wujud benda yang ada di dalamnya. Benda apa rangkanya? Padat. Nah, rangkanya adalah benda apa? Padat. Biar motor bisa berjalan dari rumah sampai ke sekolah, berarti diisi apa? Bensin. Nah, bensinnya berarti bensin nanti ada apa? Cair. Nah, sebelumnya kita bicara tentang bensin. Itu adalah salah satu bahan bakar motor. Kalau zaman sekarang itu kan bensin sudah sangat langka ya. Dan apa?
Pertamax. Nah, kita sudah beralih menggunakan energi alternatif. Nanti ada juga motif listrik, itu untuk penghematan energi dan pengalihan energi alternatif. Itu nanti bisa kita pelajari next step untuk selanjutnya ya. Ini di roda ini, roda berapa? Kalau rodanya loh, guru bilangnya padat, karena dia dalam ban itu ada apa? Gas. Dipompa, keluar angin, pakai angin. Nah, ini satu tambahan lagi kita perlu tahu untuk pengetahuan kita tambahan ya. Bahwa sekarang ini tidak hanya kita menggunakan pompa angin, tapi bahkan sekarang sudah banyak sekali menggunakan gas nitrogen. Tentang perpindahan tempat, kita akan belajar mengenai jarak. Ada yang tahu satuan jarak pakainya apa? Satuan meter. Bahwa satuan jarak itu kita pakai ukuran meter. Kalau agar lebih paham lagi, kita akan mempelajari satuan jarak dulu sebelum kita mengerjakan materi berikut ini. Nah, jarak. Seperti ini, Bu Guru sudah bikin sedikit alat bantu, macam tangga. Ini satuan jarak dari yang paling ini bawah ini adalah milimeter, sentimeter, kilometer. Nah, lalu pada jarak itu memiliki prinsip di mana apabila di tangga satuan ini, apabila naik tangga atau ke ukuran yang lebih besar lagi, kalau naik itu nanti dibagi 10. Sedangkan kalau itu turun, dia dikali 10. Misalnya Bu Guru punya 1 kilometer. Mau kita rubah ke meter. Turunnya berapa ini tangganya? Ini awalnya Bu Guru punya 1 kilo. Yang gampang aja dulu. Tuh. Mau tak turunkan ke meter. 1, 2, 3. Berarti dia dikalikan berapa? 10 kali 10 kali 10. Berarti kali 1000. Oh, akan ada kali ribuan kan? Dia ada 0,3. Ini lebih mudahnya kalau dia turun tangga, itu mesti nilai ditambahi. Turun tangga kan ora abot ya, dijikui. Ini ada 1000. Kalau dibalik misalnya dari 1000 meter, ini mau naik, berat kan, nolnya ditinggal. Jadi ini nolnya ditinggal, tapi 1 kilo, karena ini dibagi masing-masing dibagi 10, berarti nolnya hilang 1, dibagi 10 nolnya hilang 1 lagi, nolnya hilang 1. Jadi kalau naik berat nolnya ditinggalin. Ini untuk mempermudah kita, hanya cara mempermudah saja ya. Tadi turunnya 3 kali, kilo, hektodekameternya, hektodekameter 3 kali berarti 1 kali 1000. Ada 1000, paham? Karena perhatikan dulu, itu ada denah rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilometer. Jadi jarak rumah Edo 5 kilometer lebih 300 meter. Ini dipisah, jadi yang kilometer ini sama 300 meter ini dipisahkan kan, ditambahkan 5 kilo ditambah 300 meter. Sama seperti itu. Kemudian 5 kilo itu bagaimana kok tiba-tiba 5 kilo jadi 5.000? Tadi bagaimana? Karena kilo kan di atas, ya kan? Turun menjadi meter. Karena ini turun, ini nolnya tak ambilin. Kali 10. Berapa? 50. 50 kali 10 berapa? 500. 500 kali 10 5.000. Itu dapatnya dari itu. Hitungan setiap turun 1 dikalikan 10. Maka nolnya jadi ada 3. Jadi 5.000. Ini ada di meter di sini. Hasilnya berapa? Tinggal menjumlahkan. Karena ini soal cerita, jangan lupa diberi kesimpulan. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah berapa ini? 5.300 meter. Ini kesimpulannya. Ya, nanti bisa didiskusikan bersama teman-teman bahwa ini kan dibagi kan, kalau dibagi berarti dibagi 10, nolnya hilang 1, dibagi 10 jadi berapa? 100 bagi 10 tinggal 10.
10 dibagi 10 habis, tinggal 1 masuk. Ada sekolah, yang paling ujung ini sekolah. Di sini ada kantor pos, ada rumah sakit. Yang sebelah itu ada jaraknya. Perhatikan jarak-jaraknya ya. Jadi anak-anak belajar membaca denah, sudah tercantum di sini. Di situ anak-anak dicoba untuk membaca denah. Coba anak-anak tinggal mengisikan, anak-anak baca denah sambil sama teman-temannya. Silakan, ayo, nggak boleh loh ya, kalau ejek-ejekan nggak boleh ya. Begitu. Sudah selesai. Oke, baik. Sudah selesai. Masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah anak-anak diskusikan. Jadi yang dari LKPD yang pertama dan yang kedua, hasilnya silakan dibacakan bersama-sama. Biar kelihatan di sini aja ya, biar tampak jelas. Cukup ya, bertiga masuk ke sini. Dari kelompok 1 dulu, silahkan kelompok 1. Dia ke sini, kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Dari tugas kita. Anak, kamu sebutkan semuanya. Oh, duduk dulu. 5 km, lebih 100 meter, bacanya lebih gitu ya, biar lebih jelas. Oke, terima kasih. Bagaimana, apakah hasilnya sudah sesuai untuk yang kelompok 1? Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Nah, kelompok 2, ayo. Pelajaran yang pertama. Uap motor. Kalau motor itu asap biasanya ya, asap motor. Wah, kalau uap itu ada kandungan airnya di situ ya. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi ya di situ. Yuk, tolong beri tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 2. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. 3, silakan. Ini kalau ini maksudnya uap air tuh hampir seperti udara juga, dia akan menyebar ke segala penjuru juga, macam gitu. Salah satu sifatnya. Boleh. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan lagi untuk materi yang kali ini. Anak-anak hebat semua, kelompoknya sudah berusaha untuk memenuhi tugas hari ini dengan baik. Jadi sudah berdiskusi, meskipun ada mungkin tadi beberapa anak yang masih kurang aktif, tapi tidak apa-apa, kita belajar lagi ya untuk besok lebih aktif, lebih kompak lagi. Tapi untuk kekompakan, saya kira untuk tadi yang maju ke depan ada kelompok 3 ya, yang sudah hampir semuanya mau maju ke depan. Nanti semua dapat hadiah, tapi karena yang guru anggap paling kompak hari ini adalah kelompok 3, maka boleh memilih duluan. Tidak boleh, silahkan. Kelompok 1 dulu ya. Silakan, mau pilih yang mana? Boleh pilih warnanya. Ungu juga boleh. Ini sekarang kelompok 2, boleh pilih. Ya. Mau warna itu. Nah ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Kita lanjut dulu ya, disimpan dulu untuk timnya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Materi tentang wujud benda. Kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Kita juga sudah tahu sifat-sifatnya dari bendanya. Kemudian kita juga mempelajari apa tadi? Anak, fokus dulu. Tepuk semangat. Oke, fokus dulu ya. Hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang satuan jarak ya. Jadi kita mengenal kilometer dan meter. Sedangkan wujud benda tadi anak-anak mengenal ada benda apa saja? Badat, kain. Baik.
Dari yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi, apakah masih ada pertanyaan yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Hebat, sudah bagus. Tapi nanti kalau misalnya ada yang pengen anak-anak ketahui lebih lanjut, boleh temui Bu Guru, boleh tanya lagi sama Bu Guru ya, agar lebih jelasnya. Kemudian, setelah mempelajari ini tadi, kira-kira seneng nggak belajar hari ini? Materi apa yang anak-anak suka pas belajar apa? Apa yang paling materi apa yang anak-anak sukai? Satuan jarak. Mbak Akila suka satuan jarak, belajar tentang berarti matematika. Lanjut, ada yang suka yang lainnya? Alhamdulillah hari ini sudah kita lalui dengan baik. Materinya sudah anak-anak dapat, dan tadi Bu Guru tanya anak-anak sudah lebih paham. Sekarang saatnya evaluasi. Jadi Bu Guru ingin tahu juga sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi tadi, tapi kali ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini soal untuk mengetahui tadi pemahamannya seberapa jauh. Nah, silakan dicoba dikerjakan. Jangan lupa beri nama ya. Nama silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bu Guru ya, ditanyakannya ya. Sudah bisa? Apa ada kesulitan? Jangan lupa beri nama ya. Ya. Oke, sip. Anak hebat. Sudah dicek lagi? Sudah benar semua belum? Apa ini yang termasuk benda hidup? Apa? Ya, kambing itu hidup enggak? Hah? Kambing itu hewan toh? Terima kasih. Masih ada kesulitan? Evaluasinya nanti Ibu koreksi untuk yang nilainya sudah lebih baik lagi, nanti akan Ibu beri pengayaan atau materi yang lebih dalam lagi agar pengayaan materi kalian dan istilahnya untuk pemahaman anak-anak nanti lebih banyak lagi. Serta untuk nanti, untuk yang nilainya masih kurang, nanti akan diadakan remedial. Jadi nanti kita ulang sedikit untuk materinya agar lebih paham ya. Dan karena kita sudah selesai hari ini, terima kasih untuk anak-anak. Hari ini tadi kita sudah melakukan banyak hal ya, mulai dari mengerjakan soal diskusi bersama, kita sudah bergembira dengan ice breakingnya, kita juga sudah mempelajari tentang wujud benda, tentang satuan panjang, serta kita juga sudah mengukur pemahaman kita. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak akan mempelajari mengenai satuan volume dan massa benda, di mana nanti juga akan kita belajar mengenai berat. Pada saat satuan berat itu kita pakai satuan apa? Berat ya. Jadi itu untuk materi berikutnya. Kita akan mempelajari tentang bersama-sama agar kita lebih cinta budaya kita lagi. Kita nyanyi bareng-bareng. Masih semangat? Alhamdulillah anak hebat. Jadi nyanyi lagu daerah kita. Lagu cublak-cublak suweng. Kita ikuti boleh sambil goyang kalau yang pengen goyang, yuk. Cublak suweng, suwenge. Lele sopong guyu dele ake sipong dele gotong sipong dele gotong. Tarik nafas dulu. Oke, terima kasih udah seneng ya. Ini adalah salah satu lagu dolanan ya, tembang dolanan lagu cublak-cublak suweng. Mesti anak-anak pernah ada yang main cublak-cublak suweng? Pernah, seneng nggak? Seneng. Nanti ada yang nyembunyikan apa itu, biasanya pakai biji apa-apa itu ya. Boleh nanti kita lestarikan budaya kita, tetap karena kita sudah selesai. Bukunya boleh dirapikan, dikemas, dimasukkan biar tidak tertinggal nantinya, bolpennya dikemas semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Ingat ya, sebuah perjalanan ribuan mil. Jadi kalau misalnya anak-anak mau jalan kemanapun jauhnya, dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Jadi kalau kamu mempunyai suatu tujuan yang besar, cita-cita yang besar, kalau tidak kamu mulai dari sekarang, juga itu tidak akan sampai pada tujuannya. Maka harus dimulai dari hal-hal kecil, maka tetap jaga semangatnya, serta agar anak-anak nanti tetap
bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Tetap ingat, alhamdulillah sekarang bisa pulang. Doa mulai. Doa Selamat siang. Baik, selamat siang anak-anak. Terima kasih juga untuk kerjasama kalian yang luar biasa pada siang hari ini. Nanti juga pas saat pulang pun juga hati-hati di jalan ya pas pulang. Jangan lupa tetap belajar ya, tetap belajar untuk materinya tadi dipelajari lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.